Kali ini, dasar-dasar manajemen kebersihan akan membahas tentang penampilan pribadi. Mulai sekarang, Anda akan bekerja di dapur. Ini adalah dasar untuk mencegah kecelakaan yang berkaitan dengan makanan. Pastikan Anda memahaminya dengan baik. Pertama, periksa kesehatan Anda sendiri. Untuk menangani makanan secara higienis, Anda sendiri harus sehat dan higienis. Saat datang bekerja, mohon isi daftar periksa kebersihan pribadi untuk melaporkan status kesehatan Anda pada hari itu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kerapian diri. Apakah Anda mengetahui 3 prinsip dasar pencegahan keracunan makanan? Tidak menempelkan kuman, tidak membiarkan kuman berkembang biak, dan membunuh kuman. Di antara ketiga prinsip tersebut, kerapian diri merupakan poin kunci pada prinsip pertama, yaitu tidak menempelkan kuman. Untuk menyiapkan makanan yang aman, penting bagi semua karyawan untuk menjaga kebersihan pribadi yang baik. Tingkat kebersihan tempat tersebut akan berada pada level terendah di antara yang terburuk. Kecelakaan makanan dapat terjadi jika hanya satu orang gagal menjaga kebersihan yang baik. Inilah mengapa setiap orang harus menjaga kebersihan yang baik. Manusia adalah sumber terbesar kontaminasi makanan. Untuk mencegah kontaminasi makanan, penting bagi setiap anggota staf dapur untuk tidak membawa mikroorganisme berbahaya ke dapur dan tidak menaruhnya pada makanan. Dengan mengganti pakaian kerja Anda dengan yang bersih, Anda dapat mencegah mikroorganisme berbahaya yang mungkin Anda dapatkan sebelum tiba di tempat kerja agar tidak terbawa ke dapur. Pastikan rambut Anda terselip rapi di dalam topi. Jika ada rambut yang mencuat, rambut tersebut dapat langsung menjadi benda asing jika terjatuh. Konon, orang dewasa kehilangan sekitar 55 helai rambut per hari. Karena tidak mungkin menghentikan rambut agar tidak rontok, harap perhatikan cara menghindari rambut jatuh di dapur. Harap kenakan pakaian kerja yang bersih. Jika Anda mengenakan pakaian kotor, dan bagian yang kotor tersebut bersentuhan dengan makanan, maka makanan tersebut dapat terkontaminasi dan menyebabkan kecelakaan pangan. Harap lakukan pembersihan dengan roll perekat secara menyeluruh. Karena listrik statis yang terjadi saat berganti pakaian, rambut dapat menempel pada pakaian kerja. Harap pastikan untuk membersihkannya dengan baik sebelum memasuki area dapur. Ada juga kemungkinan rambut hewan peliharaan dari rumah terbawa dan menempel pada bagian bawah pakaian. Harap lakukan pembersihan dengan roll perekat secara teliti. Mohon jangan mengenakan aksesoris seperti anting-anting, jam tangan, atau cincin. Jika terjatuh, aksesoris tersebut dapat terkontaminasi oleh benda asing. Karena Anda sudah memakainya dalam waktu lama, area tersebut mungkin terkontaminasi bakteri. Pastikan untuk mencuci jam tangan, cincin, dan lain-lain dengan bersih setelah melepasnya. Harap potong kuku Anda pendek. Anggap saja jumlah bakteri yang bersembunyi di kuku Anda sebanding dengan panjangnya. Mengenai panjang kuku, jika kuku Anda terlihat dari telapak tangan, berarti kuku Anda terlalu panjang dan harus dipotong. Cat kuku juga dilarang karena ada risiko masuknya benda asing. Bagi siapapun yang memiliki luka di tangan, wajib mengenakan sarung tangan. Pada luka, bisa terdapat bakteri bernama Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Pada dasarnya, sebaiknya tidak melakukan pekerjaan memasak. Namun, apabila terpaksa harus melakukan pekerjaan memasak, tutup luka dengan plester tahan air, lalu pastikan mengenakan sarung tangan nitril dan sarung tangan embos secara berlapis 2 lapis. Sarung tangan harus diganti secara berkala. Meskipun memakai sarung tangan, bukan berarti pekerjaan dapat dilakukan dalam kondisi steril. Kotoran akan sedikit demi sedikit menumpuk di permukaan sarung tangan, dan sarung tangan juga dapat robek seiring pemakaian. Jika satu pekerjaan memakan waktu lebih dari 30 menit, gantilah sarung tangan di tengah pekerjaan. Selain itu, setiap kali jenis pekerjaan berubah, sarung tangan juga harus diganti. Masker harus menutupi hingga ke hidung dengan rapat. Percikan droplet juga dapat keluar dari hidung. Sepatu kaki harus selalu dijaga kebersihannya. Idealnya, sepatu dicuci setelah selesai bekerja lalu disimpan. Terutama jika sisa kotoran dibiarkan menumpuk di bagian bawah sol, hal tersebut dapat menyebarkan kontaminasi di area dapur. Sekarang, kami akan menjelaskan cara menggunakan roll perekat yang benar. 1. Gunakan roll perekat mulai dari kepala. Pastikan bagian atas, kiri, kanan, dan belakang 4 sisi digulung dengan baik. Saat mengenakan penutup kepala, ada kemungkinan rambut menempel.
2. Gunakan roll perekat pada kedua bahu. Rambut sering jatuh dan menempel di bagian bahu. 3. Gunakan roll perekat pada kedua lengan. Pastikan bagian dalam dan luar lengan digulung dengan baik. 4. Gunakan roll perekat dari dada hingga perut. 5. Gunakan roll perekat pada bagian punggung dengan cara yang sama. 6. Gunakan roll perekat pada bagian dalam dan luar kaki. Pastikan bagian depan dan belakang juga digulung. Rambut yang jatuh sering terangkat dan menempel pada bagian kaki. Setelah menggunakan roll perekat, lakukan cuci tangan secara higienis. Terima kasih atas perhatian Anda.